Oke teman-teman, untuk video hari ini, nah ini berisikan tentang ini Roy Suryo. Nah, Roy Suryo ini, nah, menurut saya ini sangat lucu sekali, dan menurut penilaian saya sendiri, nah, entah saya ini suka atau tidak dengan orang ini atau Roy Suryo ini. Kalau menurut penilaian saya, ya mulut Roy Suryo ini seperti mulut emak-emak yang lagi meminta-minta, atau emak-emak yang lagi menawar barang, atau menawar apa belanjaan di pasar. Nah ini terserah teman-teman mau menilai si Roy Suryo ini, itu terserah seperti apa, itu bebas itu. Karena juga Roy Suryo itu menilai mereka yang diomongin itu juga seenak jidatnya dia. Dan di samping Roy Suryo ini ada beberapa teman CS-nya atau se-CS-nya, atau apa ya, para profesor-profesor atau para tokoh nasional. Dan ada juga teman kreator kita, yaitu Bang Jimmy Swilo, dan Jimmy Swilo juga ini menanggapinya. Dan ada juga Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, di waktu ada acara hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya ini, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita gas. Tim komunikasi presiden justru sekarang malah menjadi tukang cebok dari orang nomor 2-nya. Ikan malah ngikut. Justru tim komunikasi presiden digunakan oleh wakil presiden. Okay. Iya, untuk nutupin kegiatannya. Ya, kan wakil presiden kan juga sempat sebulan yang lalu, ya kira-kira 2-3 minggu yang lalu, kan menjadi dalam tanda kutip orang hilang. Kegiatannya apa? Ya, kan nggak ada kegiatannya. Betul. Ya, sempat mau ke Indonesia Timur batal, sempat mau meresmikan makan bergizi gratis nggak jadi, ya kan gitu. Hanya datang untuk makan bergizi gratis di Tangerang yang deket-deket gitu. Dan itu publikasinya kan kayak wah sok banget gitu. So apa malah bikin yang tadi yang di sosmed gaya-gaya alay tadi. Ini kan negara terlalu mahal untuk membiayai orang kayak gini gitu. Orang yang kapasitasnya tidak jelas tapi sudah terlanjur jadi. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Bagaimana nih kaum sakit hati, mental aman? Udah saya bilangin, kalian itu baru melek politik. Baru melek aja udah teriak-teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Nih saya kasih tahu ya, Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu udah sahabat lama. Mulai dari semenjak Pak Jokowi jadi wali kota Solo, beliau udah bersahabat. Nah kalian baru aja melek, baru aja lahir kemarin. Udah teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Nih, saya lihat akun kalian yang komen tentang adili Pak Jokowi itu, saya lihat nih, saya klik, ternyata akun kalian tuh privat. Mana pengikutnya kosong lagi, nol. Dan kalaupun ada, itu hanya ada 5 ekor, itu pun teman-teman kalian. Parah kalian ini. Mau aja diperalat oleh orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang senior itu. Baru aja melek udah teriak-teriak adili Jokowi. Kalian itu nggak tahu sejarah. Makanya kalian tuh harus banyak baca, ya kan? Harus banyak nonton yang bukan hoax gitu. Jangan nonton berita-berita hoax aja. Kalian tuh termakan hoax, tahu nggak? Makanya harus pintar-pintar cari berita. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat.
bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada sebenarnya. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufufafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor Alus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu. Tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati. Karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu, diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Fufufafa dulu. Ini harus. Karena ini adalah benar-benar tadi, kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimaksulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK, siapa ketua MK? Bukan MKK, Pak Prof Jimli. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli, Profesor Fufufafa, dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, Mas, saya awalnya nggak percaya, tapi setelah Anda bilang saya percaya. Itu kata-kata Prof Jimli. Ya, sekarang baru ngakuin betul Prof Jimli. Tapi saya bilang gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau, ya gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof Jimli, ya. Tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poin. Dan apa poinnya? Bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itu. Itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih menjadi wapres terpilih, dia menghapus 2100 postingan itu. Itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi Slamet, Slumun Slamet, ya. Tapi nggak selamat nantinya, ya, gitu. Karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemakzulan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukungan aja. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, membuat kita bangkrut adalah IKN. Ibu kota negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan, dan kita akan melakukan nanti Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Kecil sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir dari 575. Hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online, Pak. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau memang online bener, ada nggak foto anggota dewannya?
Kalau itu hanya online on saja, berarti yang hidupin hanya aspirnya atau TA-nya. Itu tidak sah. Ya, anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang lain on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita gugat. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya, bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja. Ya, gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun. Enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana, belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya, dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia. Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian. Nih buat elit-elit politik yang senior itu ya, yang masih sakit hati itu, kalian itu hanya nggak dikasih jabatan. Coba aja kalau kalian dikasih jabatan, kalian diam 1000 bahasa. Ini Pak Prabowo sih nggak peka banget. Coba aja mereka itu dikasih jabatan Pak Prabowo, biar mereka tuh nggak berisik gitu loh. Bosan lihat mereka, dia lagi ya kan. Tapi kalau mereka ini dikasih jabatan sama Pak Prabowo, mereka itu akan diam. Tapi Pak Prabowo ini pinter, tahu mana yang benar. Ya nggak mungkin lah ya kan, mantan pecatan, terus mantan narapidana dimasukin ke kabinet, ya nggak mungkin lah. Orang dulu sewaktu jadi komisaris aja dipecat ya kan, terus ada juga yang mantan narapidana, ngapain dimasukin ke kabinet kan begitu. Jadi percuma, bukannya memperbaiki kinerjanya, jalannya pemerintahan ini malah mempengaruhi begitu. Jadi buat apa dimasukin? Jadi intinya yang teriak-teriak itu adalah barisan-barisan sakit hati gitu loh. Ya saya sebut saja kayak Refli Harun, terus Said Didu, terus Roy Suryo, terus siapa lagi? Nah, ada juga tuh yang teriak-teriak gak karuan, yang mengerti agama itu tuh, tapi bahasanya tuh kasar, kalian tahu? Itu loh yang organisasinya dibubarin waktu zaman Pak Jokowi. Makanya mereka tuh sakit hati gitu loh. Jadi intinya kalian itu yang baru netas itu, kalian tuh hanya diperalat. Yang bermain tuh elit-elit politik yang sakit hati, itu yang bermain. Karena mereka nggak punya jabatan, nggak dapat jabatan. Kalau mereka dikasih jabatan, mereka akan diam 1000 bahasa gitu. Udah paham? Udah paham? Kalau belum paham, nanti tunggu video-video saya berikutnya. Saya kasih tahu lagi, saya kasih pelajaran lagi ke kalian yang lowbat itu, yang punya penyakit hati akut itu. Udah masuk ke tahun 11 mereka teriakan itu, tapi nggak berhasil. Tersiksa lagi. Kapan mereka nggak tersiksanya? Kasihan banget. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, gimana dengan isi videonya? Nah, itulah Roy Suryo, dan semua ucapannya seperti emak-emak. Dan ini terserah teman-teman mau berkomentar apa, mau apa, atau menilai apa tentang video ini. Dan apabila teman-teman ada pendapat, ada saran, silahkan komen di kolom komentar.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.